Hari ini kita bakal ngebahas film thriller yang seru banget, yaitu The Paramedic. Siapin cemilan kalian, karena kita bakal masuk ke cerita yang bikin tegang dan penuh intrik ini. Menceritakan tentang seorang paramedis bernama Angel yang hidupnya berubah drastis setelah kecelakaan tragis. Film ini penuh dengan ketegangan dan misteri yang bakal bikin kalian gak bisa beranjak dari tempat duduk. Langsung kita mulai ceritanya. Di awal film, kita langsung dikasih lihat kecelakaan mobil yang parah banget, sampai bikin 5 orang luka-luka. Setelah beberapa saat, datanglah ambulans buat nolongin para korban. Salah satu paramedisnya namanya Angel. Dia gerak cepat bareng rekannya yang juga sopir ambulans, namanya Ricardo. Ada kebiasaan jelek si Angel nih, dia suka ngambil barang-barang korban kecelakaan buat dirinya sendiri. Mereka berdua langsung bawa korban masuk ke ambulans terus tancap gas balik ke rumah sakit. Adegan terus pindah ke kehidupan pribadi Angel di luar kerjaan. Dia tinggal di apartemen bareng pacarnya, Vanessa, yang dia panggil Vane. Angel pengen banget punya anak dari Vane, tapi sampai sekarang Vane belum juga hamil meski mereka udah usaha keras. Angel yakin banget kalau dia masih subur dan merasa masalahnya ada di kesuburan Vane. Suatu hari, Angel mutusin buat tes kesuburan dengan ngecek spermanya di rumah sakit. Tapi dia kaget banget pas dokternya bilang kalau jumlah spermanya rendah dan gerakan spermanya minimal. Dokter nyaranin Angel buat ikutan teknologi reproduksi bantu biar peluang punya anaknya lebih gede. Di apartemen, Angel sering susah tidur karena anjing tetangganya yang berisik banget tiap malam. Ditambah lagi, Vanessa sering pulang larut gara-gara kuliah. Suatu hari, Angel dan Ricardo dapat panggilan buat nanganin kecelakaan lagi. Mereka langsung buru-buru ke TKP kecelakaan. Pas sampai di lokasi, Angel dan Ricardo langsung masukin korban ke dalam ambulans mereka. Di perjalanan ke rumah sakit, tiba-tiba korban kejang-kejang bikin Angel panik. Ricardo yang lagi nyetir ambulans juga jadi hilang konsentrasi, dan akhirnya mereka kecelakaan parah, termasuk korban yang mereka bawa. Sialnya, sejak hari kecelakaan itu, Angel jadi lumpuh di kedua kakinya. Dia harus pakai kursi roda buat bergerak dan beraktivitas sehari-hari. Pekerjaan Angel sebagai paramedis juga diberhentiin sama rumah sakit karena kakinya cacat. Dalam kondisi kayak gini, Angel cuma bisa duduk di apartemennya, gak bisa kerja, dan cuma ngandelin tunjangan disabilitas dari rumah sakit. Vanessa sedih banget melihat kondisi Angel sekarang. Dia bantu Angel dalam aktivitas sehari-hari, masakin makanan, dan ngelakuin hal-hal lainnya. Angel juga sering ikut latihan pemulihan, pelan-pelan jalan buat nyembuhin kakinya dibantu asistennya, Sandra. Setelah ngalamin kelumpuhan ini, sikap Angel makin buruk. Dia gampang marah dan gak percaya diri, terutama sama pacarnya di tengah malam. Dia jadi curiga pas ngelihat kontak seorang cowok bernama Roberto di HP Vanessa karena Vanessa sering chat sama dia belakangan ini. Angel coba nanya ke Vanessa soal Roberto, dan Vanessa jawab kalau dia cuma teman sekelas yang sering bantuin tugas-tugasnya. Tapi, Angel masih ragu dan gak percaya sama apa yang Vanessa bilang, jadi dia cari tutorial cara nge-spy seseorang dari HP-nya. Besoknya, Ricardo datang buat minta maaf ke Angel atas kelalaiannya. Tapi, Angel masih marah dan gak mau lihat Ricardo lagi. Pas Vanessa mau berangkat kuliah, Angel minta Vanessa buat beliin es krim di toko dekat apartemen mereka. Setelah Vanessa pergi, Angel ambil HP-nya Vanessa. Dia pasang aplikasi hacker buat nyambungin tracker dan fitur yang bisa lihat apa yang Vanessa lakuin. Gak lama setelah itu, Vanessa balik dengan es krim buat Angel. Dia pamitan sebelum pergi ke kuliah dan ambil HP-nya yang udah dipasangin aplikasi hacker. Setelah Vanessa pergi, Angel langsung ambil laptopnya buat pasang aplikasi yang sama. Dia nyambungin laptopnya ke HP Vanessa. Jadi, semua aktivitas Vanessa bisa diam-diam dipantau sama Angel. Aplikasi itu merekam semua percakapan Vanessa, bahkan merekam video aktivitas Vanessa lewat kameranya. Pas dalam perjalanan ke sesi pemulihannya, Angel ketemu Vicente dan langsung marah karena anjingnya Vicente selalu berisik. Vicente coba jelasin kalau dia harus nungguin istrinya yang lagi di rumah sakit dan harus ninggalin anjingnya sendirian di apartemen. Waktu makan malam, Angel cerita ke Vane kalau dia merasa kesehatannya membaik, tapi dia malah ngerasa Vanessa udah gak peduli lagi sama dia, apalagi ngelihat respon Vanessa yang biasa aja.
Vanessa terus cerita kalau dia dapat tawaran kerja di klinik hewan dan bakal kerja paruh waktu sambil menyelesaikan studinya. Tapi Angel gak setuju karena itu bakal ngurangin waktu Vanessa buat dia. Mereka berantem dulu sebelum Vanessa pergi dari apartemen. Setelah itu, Angel balik ke rutinitasnya yang nyadap HP Vanessa, dan dia lihat Vanessa lagi ngobrol sama Roberto, teman sekelasnya. Besok paginya, Angel marah-marah ke Vanessa yang dianggapnya gak punya waktu buat dia. Angel bilang Vanessa lupa nyiapin obatnya, padahal sebenarnya Angel yang nyembunyiin obatnya. Vanessa jadi kesal karena dia selalu disalahin. Dia terus pergi keluar buat beli obat buat Angel. Angel makin gak tahan sama suara anjingnya Vicente yang berisik terus. Jadi, dia mulai sadis dengan nyelipin jarum ke sepotong daging. Angel pergi ke taman tempat Vicente biasanya jalan-jalan sama anjingnya. Dia kasih daging itu ke anjing Vicente dengan harapan anjingnya bakal mati. Malamnya, Angel masih mantau Vanessa yang lagi cerita ke temannya soal perilaku Angel yang sering marah-marah ke dia. Temannya nyaranin Vanessa buat ninggalin Angel biar gak dimarahin lagi. Tapi Vanessa bilang dia gak bisa ninggalin Angel dalam kondisi sekarang. Angel yang dengar obrolan itu, merasa tersinggung dan takut Vanessa beneran bakal ninggalin dia. Abis itu, Angel coba masakin makanan favorit Vanessa buat makan malam mereka. Waktu makan malam, Angel minta maaf ke Vanessa atas sikapnya dan makasih karena Vanessa udah ngerawat dia. Angel terus nanya kalau mereka bisa coba punya anak lagi, siapa tahu Vanessa bisa hamil kali ini. Tapi pas mereka coba, ternyata Angel udah gak bisa ngerasain apa-apa karena kelumpuhannya. Pas Angel mandi, Vanessa dapat pesan dari temannya, tapi anehnya, notifikasi di HP Vanessa dan laptop Angel bunyi barengan. Waktu Vanessa masuk ke kamar Angel, dia cek laptopnya dan melihat aplikasi penyadap yang dipasang di HP-nya. Vanessa akhirnya sadar kalau Angel udah lama mantau semua aktivitasnya. Vanessa merasa gak aman dengan tindakan Angel dan langsung ngemas barang-barangnya ke dalam koper. Tanpa buang waktu, Vanessa langsung ninggalin Angel sendirian di apartemennya. Setelah Angel selesai mandi, dia akhirnya sadar kalau Vanessa udah tahu semua yang dia lakuin dan udah ninggalin dia. Beberapa bulan kemudian, saat Natal, Angel ngerayain sendirian, ngejalanin rutinitas hariannya tanpa bantuan Vanessa lagi. Dia masih rutin latihan pemulihan kaki sama Sandra. Setelah beberapa bulan ditinggal Vanessa, Angel mulai ngerasa kesepian dan dia coba naik taksi ke tempat kerja Vanessa buat mantau kondisinya. Dia ngelihat Vanessa dijemput sama seseorang, dan Angel gak bisa terima kenyataan kalau orang itu ternyata Ricardo, temennya sendiri. Dia ngikutin mereka sampai ke sebuah tujuan. Hati Angel makin hancur pas dia ngeliat mereka masuk ke toko perlengkapan bayi. Dia sadar kalau sekarang Vanessa lagi ngandung anaknya Ricardo. Di apartemennya, Angel kayaknya lagi ngerencanain sesuatu. Dia terus ketemu mantan koleganya dan beli morfin atau obat bius di lab tempat dia dulu kerja. Setelah semuanya siap, besoknya dia balik lagi buat nungguin Vanessa di suatu tempat. Angel ngikutin Vanessa dari belakang dan manggil dia. Pas Vanessa ngeliat Angel lagi, dia gak senang dengan kehadirannya dan gak mau ketemu lagi. Tapi Angel masih pengen ngobrol sama dia dan pamitan. Vanessa yang kasihan sama dia akhirnya mau nganterin Angel ke apartemennya. Begitu sampai di apartemen, Angel ngajak Vanessa masuk karena barang-barangnya, termasuk paspornya, masih ada di dalam. Dia bilang ke Vanessa buat ngambilnya di kamar neneknya. Tapi sayangnya, pas Vanessa mau ngambil barang-barangnya, Angel tiba-tiba nyuntik dia dengan obat bius dari belakang. Hasilnya, Vanessa pingsan. Gak lama setelah itu, pas dia sadar, dia nyadar kalau tangan dan kakinya diikat keranjang. Angel terus muterin lagu keras-keras sebelum ngunci Vanessa di kamar. Dia ambil HP Vanessa dan bawa keluar dari apartemen. Angel buka HP-nya dan nemuin pesan dari Ricardo yang lagi nyariin Vanessa. Angel balas pesannya dan bilang kalau Vanessa harus menjauhi Ricardo dan kita gak bisa ngurus bayi ini. Angel terus buang HP Vanessa ke sungai. Setelah itu, dia balik ke apartemennya dan ketemu Vanessa yang masih dikurung di kamar. Angel matiin lagu yang masih nyala dan ngelepas kain dari mulut Vanessa. Vanessa yang masih takut terus teriak minta tolong lagi. Hasilnya, Angel tutup mulutnya lagi dan nyuntik dia pakai obat bius sekali lagi. Pas dia lagi dalam perjalanan pulang dari sesi pemulihan kakinya, dia tiba-tiba didatengin Ricardo yang lagi nyariin Vanessa. Angel pura-pura gak tahu soal hubungan mereka, sementara Ricardo ngejelasin semuanya ke dia. Angel bilang kalau dia udah lama gak lihat Vanessa dan dia harus pergi ninggalin Ricardo karena sakitnya.
Vanessa akhirnya bangun dan lihat kalau dia udah gak diikat lagi. Vanessa mikir kalau dia punya kesempatan buat kabur, tapi pas dia coba gerak, ternyata kakinya udah disuntik cairan epidural yang bikin kakinya lumpuh sementara. Vanessa yang gak bisa jalan terus berusaha buat kabur dari kamar, tapi gak bisa karena pintunya dikunci. Setelah itu, Angel dapat pesan suara dari Ricardo. Ricardo bilang kalau dia mau ngelaporin hilangnya Vanessa ke polisi karena dia mulai curiga kalau Angel ada hubungannya sama ini semua. Saat makan malam, Angel nyuapin Vanessa makanan. Dia bangga banget karena bakal punya anak meskipun bukan anaknya sendiri. Ketika Angel lagi gak waspada, Vanessa langsung ambil botol bir dan mukul kepala Angel pakai itu. Vanessa coba kabur dari kamar sambil teriak minta tolong. Tapi Angel yang masih kesakitan langsung ngambil suntikan obat biusnya dan berhasil ngebius Vanessa lagi. Gak lama kemudian, Vicente datang ngetok pintu Angel. Dia curiga suara teriakan minta tolong dari kamar Angel itu Vanessa, jadi Vicente ngancam mau manggil polisi. Angel terus mengundang Vicente masuk ke kamarnya. Begitu masuk, Vicente kaget melihat Vanessa tergeletak di lantai. Tapi dari belakang, Angel ambil pisau dan nusuk Vicente berkali-kali sampai dia mati. Setelah itu, Angel kontak teman kriminalnya yang namanya Fireman buat datang ke apartemennya. Pas Fireman datang, Angel kasih duit ke Fireman buat bersihin mayat Vicente dari apartemennya. Fireman setuju dan ngangkat mayat Vicente, ngebawanya ke truknya. Besok paginya, polisi datang ke apartemen Angel buat nanya-nanya soal laporan hilangnya Vanessa dari Ricardo. Angel jawab semua pertanyaan dengan santai dan gak bikin mereka curiga. Pas salah satu polisi lihat obat Angel di meja, dia jelasin kalau itu obat buat sakit neuropati. Polisi paham kondisi Angel dan terus ninggalin apartemennya. Suatu ketika, Angel nemuin kunci apartemen Ricardo di tasnya Vanessa dan dia ngerencanain sesuatu yang buruk pakai kunci itu. Sementara itu, di rumah Ricardo lagi ngelaporin hilangnya Vanessa ke polisi. Pas Ricardo masuk ke toilet, ternyata Angel udah ngumpet di balik tirai bak mandi dan langsung nyuntik Ricardo pakai obat bius, bikin Ricardo pingsan. Setelah itu, Angel hati-hati nambahin racun ke minuman alkohol Ricardo dan langsung menuangin alkohol itu ke mulut Ricardo. Setelah itu, dia ngapus jejak dengan ninggalin racun di meja, bikin kelihatan kayak Ricardo bunuh diri. Setelah polisi pergi, Angel masuk ke kamar Vanessa buat ngajak dia sarapan. Vanessa sekarang mulai bergerak pakai kursi roda yang sama kayak Angel. Vanessa cuma bisa pasrah sama semua yang Angel lakuin ke dia saat ini. Angel terus nunjukin cincin sebagai simbol keseriusannya buat ngelamar Vanessa jadi istrinya. Tapi Vanessa gak jawab lamarannya dan malah pergi ke toilet. Vanessa ambil gunting kuku dan ngerencanain sesuatu dengan itu. Tengah malam, Angel sadar kalau Vanessa demam dan dia pergi ke apotek buat beli obat. Vanessa manfaatin kesempatan ini dan pakai gunting kuku buat ngebuka tali. Akhirnya dia berhasil ngelepas semua talinya. Tapi kaki Vanessa masih lumpuh, jadi dia harus ngesot keluar dari kamarnya. Dia terus ambil obeng buat ngebuka kunci pintu kamar. Vanessa akhirnya bisa keluar dari kamar dan dia sadar kalau dia gak bisa balik lagi ke dalam. Dia langsung gerak keluar dari apartemen Angel menuju lift. Tapi sayangnya, Angel udah balik dari apotek. Vanessa yang ngeliat Angel, coba kabur lewat tangga. Angel juga cepet-cepet ngejar dia. Bahkan dia putus asa banget sampai turun tangga pakai kursi rodanya. Angel berhasil nangkep kaki Vanessa. Tapi Vanessa terus lawan dan bikin Angel hampir jatuh dari tangga. Di momen ini, Vanessa masih simpen obeng di saku bajunya dan dia nusuk Angel berkali-kali sampai Angel akhirnya jatuh ke lantai dasar. Sebelum film berakhir, kita diperlihatkan kalau Angel ternyata masih hidup, tapi sekarang dia lumpuh total, bikin dia gak bisa gerak sama sekali. Seorang perawat laki-laki terus datang melihat dia sama seorang cewek yang ngaku jadi pacarnya. Ternyata, cewek itu adalah Vanessa yang diculik sama Angel sebelumnya. Vanessa ngeliatin Angel dengan ekspresi seram di wajahnya dan dengan nada sarkastis bilang kalau dia bakal ngerawat Angel mulai sekarang. Akhirnya, Vanessa mendorong kursi roda Angel keluar dari rumah sakit dengan senyum jahat di wajahnya. Apakah Vanessa berencana buat balas dendam ke Angel atas apa yang dia alami? Dan dengan itu, film berakhir.